Selamat pagi keluarga MDC dimanapun saudara berada. Saya ajak kita semua satukan hati. Mari kita naikkan pujian, penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. See you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high, and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see holy, holy, Lord. Holy, holy, holy. We cry holy. Holy, holy. Yes, you are holy. Holy, holy, holy. I want to holy, holy, Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Yes, you are holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Segala hormat pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang beriman. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan mengikuti ibadah online. Ibadah yang akan saya sampaikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengambil tema dengan judul Down but not out, atau jatuh tapi tidak tergeletak. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan yang akan kami sampaikan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Begitu besar kasih-Mu terhadap kehidupan kami ya Bapa, sehingga Bapa boleh memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat bagi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan bagi hamba-hamba-Mu yang mendengar pada saat ini, bahkan melihat saat ini di ibadah online Bapa. Terima kasih Bapa, urapi akan hamba-Mu, sucikan kuduskan akan hamba-Mu. Biarlah firman yang akan hamba sampaikan mengambil tempat di dalam kehidupan kami semua yang mendengarkan bahkan yang melihatnya, dan mengambil tempat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, kita melihat bahwa di dalam masa wabah seperti yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saya teringat kepada kata-kata yang diucapkan oleh Martin Luther, tokoh gerakan pembaruan atau reformasi gereja di abad ke-16 yang sangat terkenal itu. Kata-kata yang sering saya kutip dan mungkin Anda juga sudah pernah mendengarnya. Kata-kata yang memberi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, khususnya di tengah situasi yang sangat sukar seperti yang sedang kita alami di masa kini. Martin Luther berkata, dalam bahasa Indonesia dikatakan, Anda tidak dapat mencegah burung-burung terbang melintas di kepala Anda, namun Anda dapat mencegah mereka untuk membangun sarang di rambut Anda. Berarti di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang memang tidak dapat kita hindari, namun bagaimana reaksi kita terhadap hal tersebut, kitalah yang harus menentukannya. Di masa wabah seperti sekarang ini, kita di dalam keterbatasan kita tidak dapat mencegah dampak ekonomi, sosial, dan berbagai kesulitan yang menyertai wabah virus ini. Jangankan mencegah, bahkan menyangka pun tidak mampu. 3 bulan yang lalu mayoritas dari kita tidak menyangka bahwa kehidupan di seluruh dunia akan mengalami perlambatan seperti sekarang ini. Penerbangan berhenti, industri wisata, perhotelan, dan toko-toko besar tidak berjalan. Industri perminyakan ambruk, gedung-gedung perkantoran di seluruh dunia dalam keadaan sepi karena para pegawai harus bekerja dari rumah. Gedung-gedung sekolah dan kampus-kampus perguruan tinggi dalam keadaan sunyi karena para siswa dan mahasiswa harus belajar di rumah. Bahkan rumah-rumah ibadah dari seluruh agama di seluruh dunia di dalam keadaan kosong. Hal tersebut terjadi bukan karena sedang ada konflik agama, bukan karena sedang ada kerusuhan sosial, bukan pula karena perang antar bangsa, namun hanya dikarenakan oleh virus yang sangat kecil. Sekali lagi, apakah keadaan yang sangat sukar tersebut harus menggerogoti semangat kita? Dan apakah situasi yang sulit ini harus melumpuhkan pengharapan kita? Hal itu merupakan keputusan daripada kita. Kita yang harus memutuskan apakah yang sepatutnya menjadi sikap hati kita di dalam menanggapi keadaan ini. Sesungguhnya sikap ini tidak terlepas dari iman kita kepada kesetiaan, kuasa, kasih, dan hikmat Tuhan. 4 hal yaitu kesetiaan, kuasa, kasih, dan hikmat Tuhan. Hari ini kita akan belajar
tiga sifat daripada sifat hikmat Tuhan yang akan memampukan kita untuk melewati masa sukar di dalam kemenangan. Saya mengajak Anda untuk melihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Ketika mereka menghadapi kesukaran di kota Filipi, kesukaran bukan karena membuat tindak kejahatan, namun kesukaran karena membuat kebaikan. Kebaikan yang mereka lakukan yaitu dengan kuasa Tuhan Yesus melepaskan seorang perempuan dari roh tenung yang menguasai dirinya. Sebagai akibat dari tindakan tersebut, Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Sikap Paulus dan Silas dalam menghadapi masa yang sukar, namun karena iman kepada hikmat Tuhan, sehingga Tuhan menolong mereka untuk melewati masa kesukaran menjadi sukacita, menjadi pengharapan dan hikmat. Sebagai akibat masa yang sukar tersebut justru menjadi tumpuan bagi mereka untuk menghasilkan hal-hal yang lebih besar di dalam kehidupan mereka. Tuhan adalah spesialis di dalam menggunakan masa yang sukar untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Sehingga sesungguhnya masa sukar yang sedang kita hadapi sehubungan dengan wabah ini dapat dipakainya untuk menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat firman Tuhan yang terambil daripada Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai dengan 25. Mari Bapak Ibu membuka Alkitab Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan membaca, saya akan membacakannya. Bapak Ibu bisa menyimaknya di rumah. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruangan penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Membaca kisah ini ada 3 pertanyaan muncul di dalam diri kita. Pertanyaan yang pertama, mengapa di dalam masa sukar seperti yang mereka alami, justru Paulus dan Silas dapat tetap memuji Tuhan? Sehingga orang-orang hukuman lainnya yang berada di dalam penjara dapat mendengar suara nyanyian mereka. Mengapa demikian? Karena mereka tetap percaya bahwa hikmat Tuhan adalah yang terbaik. Tetap percaya bahwa hikmat Tuhan adalah yang terbaik. Di dalam segala keadaan, tetap percaya bahwa hikmat Tuhan adalah yang terbaik. Paulus dan Silas berada di Filipi. Hal tersebut bukan karena mereka yang mau ke sana, tetapi karena tuntunan Roh Kudus dan penglihatan yang mereka peroleh di Troas. Yaitu seorang Makedonia berkata kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Di dalam ayat yang ke-10 ditulis bahwa berdasarkan penglihatan tersebut, Paulus dan Silas serta tim pelayan yang menyertai mereka berkesimpulan bahwa menyuruh mereka memberitakan Injil ke wilayah Makedonia. Itu sebabnya mereka tiba di Filipi. Sekarang justru karena mengikuti tuntunan Tuhan tersebut, mereka didera secara berulang-ulang, dilemparkan ke dalam penjara, ditaruh di ruangan yang paling tengah, dan kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Artinya mereka sekarang di dalam keadaan terhimpit. Apa yang mereka hadapi di hari esok belum jelas. Berapa lama mereka di dalam penjara belum jelas. Ataukah berapa lama mereka berada dalam keadaan seperti ini belum jelas juga.
Namun di dalam keadaan apapun, mereka percaya bahwa hikmat Allah yang menuntun mereka adalah jauh lebih baik dibandingkan hikmat yang ada pada mereka. Itu sebabnya mereka merasa aman. Itu sebabnya dari berputus asa mereka dapat memuji Tuhan. Ya, apapun yang kita alami, hikmat Tuhan tidak pernah berkurang. Ia dapat mengendalikan segala perkara sehingga tidak ada rencananya yang akan gagal. Itulah yang ditulis oleh Robert Louis Stevenson, seorang sastrawan besar dunia yang hidup di abad ke-19. Penulis yang dilahirkan di Skotlandia ini terkenal dengan karya tulisannya yang berjudul Treasure Island. Robert Louis menulis tentang sebuah kapal yang sedang diterpa oleh badai dan gelombang yang dahsyat. Mereka sangat ketakutan. Banyak orang-orang, banyak penumpang yang ada di lambung kapal itu merasa khawatir, merasa takut dengan keadaan yang ada. Mereka mau keluar pun takut karena angin, badai, gelombang yang menerpa begitu dahsyat. Sehingga ada seorang muda yang dia berani naik di atas geladak. Dia ingin melihat bagaimana keadaan situasi yang ada di luar sana. Dia memberanikan diri. Dia keluar sampai di geladak, dia melihat ke anjungan. Setelah melihat ke anjungan kira-kira 2 menit kemudian dia turun kembali. Pada waktu dia turun ke lambung kapal, banyak semua orang berkerumun menanyakan bagaimana keadaan di luar sana. Dia katakan bahwa aman-aman saja. Mengapa sampai dia katakan aman-aman saja? Kok mengapa kamu berani katakan aman-aman saja? Kamu tidak lihat kita terancam. Dia katakan bahwa saya melihat seorang kapten, seorang nakoda. Pada waktu saya menatap mukanya, dia menatap muka saya, dia tersenyum. Itu menandakan bahwa selama kapten tersenyum, aku tahu bahwa semuanya dalam keadaan yang terkendali. Itu pasti akan mencapai pelabuhan tujuan dengan selamat di tempat tujuan. Siapa yang menjadi nakoda kita? Itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus memegang kemudi atas kehidupan kita, kita dapat melewati badai sebesar apapun, kita akan pasti selamat sampai tempat tujuan. Itu sebabnya ketika Paulus dan Silas melewati badai dalam bentuk deraan dan penjara, mereka tetap dapat bernyanyi. Yaitu karena mereka percaya bahwa hikmat Tuhan adalah yang terbaik. Kita harus tetap percaya bahwa hikmat Tuhan tidak terbatas. Sekarang pertanyaan yang kedua. Mengapa di dalam masa yang sukar itu mereka tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain? Kebanyakan orang ketika menghadapi masa sulit, ia saling menyalahkan sesamanya. Demikian juga seharusnya Paulus dan Silas dapat saling menyalahkan satu sama yang lain. Mereka tidak saling menyalahkan. Silas tidak menyalahkan Paulus, mengapa engkau bawa aku ke sini? Mereka tidak saling menyalahkan. Namun memuji Tuhan secara bersama-sama. Dengan sehati mereka memuji Tuhan. Karena mereka percaya bahwa hikmat Tuhan adalah tidak terbatas. Sekali lagi, hikmat Tuhan tidak terbatas. Itu sebabnya Tuhan Yesus dapat mengubah keadaan yang sukar untuk kebaikan kita. Bukankah itu yang dialami oleh Wallace Johnson yang sering kita ceritakan di dalam kehidupannya? Pada tahun 1952 di wilayah Tennessee, tempat yang bersangkutan hidup dan bekerja, mengalami kelesuan ekonomi. Sebagai akibat banyak proyek pembangunan yang mengalami kemacetan. Dan banyak perusahaan kontraktor bangunan yang harus mengurangi jumlah pekerjanya. Hal ini juga dialami oleh perusahaan tempat di mana Wallace Johnson bekerja. Sehingga dia harus di PHK dengan keadaan ekonomi yang demikian. Wallace Johnson pulang ke rumah sebagai orang yang kehilangan pekerjaan.
mencari pekerjaan baru dalam situasi yang ekonomi yang lesu, jelas sangatlah tidak mudah. Wallace Johnson tidak mau menyerah kepada kesulitan. Dia bersama istrinya menggadaikan rumahnya. Dengan uang $250, ia mulai usahanya sendiri. Yaitu mulai usaha motel. Tanpa diduga di dalam waktu yang singkat usaha tersebut dapat berkembang secara pesat. Kemudian dari usaha yang berhasil itu, kemudian dia mendirikan perusahaan perhotelan yang diberi nama Holiday Inn. Hari ini Holiday Inn merupakan salah satu chain hotel terbesar di dunia. Wallace Johnson acap kali berkata, apabila saya dapat bertemu kembali dengan mantan majikan yang saya akan mengucapkan limpah terima kasih kepadanya karena majikannya yang pernah memecatnya pada waktu zaman kesusahan dulu. Wallace Johnson bersama-sama temannya Clemens Wilson adalah pengikut Kristus, sehingga semua kamar di Holiday Inn hotel itu, semua kamar itu diletakkan Alkitab dengan tujuan agar setiap orang yang nginap di hotel itu, dia bisa membuka Alkitab, dia bisa membaca Alkitab, dan dia memohon supaya mereka bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus untuk menemukan solusi, untuk menemukan masalah-masalah yang orang tersebut sementara nginap di kamar tersebut. Pertanyaan yang ketiga, ketika malam itu terjadi gempa bumi, mengapa Paulus dan Silas tidak segera melarikan diri dari dalam penjara? Di dalam ayat yang ke-26 dicatat, sementara Paulus dan Silas memuji Tuhan dengan suara yang nyaring, maka terjadilah hal sebagai berikut. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 26 yang dikatakan demikian. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Reaksi yang wajar dari semua orang kalau mengalami hal itu tentu adalah segera berdiri dan dia lari keluar sambil memuji Tuhan. Haleluya! Tuhan mendengar doa, Tuhan menjawab doa kita. Sekarang kita pintu penjara sudah terbuka, kita bisa keluar, kita bisa bebas. Itu kalau yang dikatakan orang yang tidak di dalam Tuhan. Namun bukan itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, yaitu di dalam ayat yang ke-27 sampai 34, mereka tidak lari keluar, namun tetap tinggal di dalam penjara. Mengapa mereka tinggal di dalam penjara? Karena mereka percaya bahwa hikmat Tuhan adalah yang tersempurna. Itu sebabnya mereka yakin bahwa di balik suatu yang terjadi ada maksud Tuhan yang lebih besar lagi. Ingat, tidak semua pintu yang tertutup adalah yang buruk. Dan tidak semua pintu yang terbuka adalah hal yang tersempurna. Saya ulang, tidak semua pintu yang tertutup adalah hal yang buruk. Dan tidak semua pintu yang terbuka adalah hal yang sempurna. Kalau Anda membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 10. Di situ dicatat berulang kali Allah menutup pintu sehingga Paulus dan Silas harus mengubah rencana perjalanan yang mereka lakukan. Mereka ingin ke provinsi Asia, suatu wilayah di Kekaisaran Romawi. Namun Roh Kudus mencegah mereka. Mereka ingin ke daerah Bitinia, kembali Roh Allah menghalang-halangi mereka. Alhasil oleh tuntunan Allah mereka tiba di Filipi dan dipenjarakan di sana. Sekarang malam itu pintu penjara terbuka, namun mereka tidak lari keluar.
Karena percaya bahwa hikmat Allah yang tersempurna, maka Paulus dan Silas tidak melarikan diri keluar dari penjara. Sebagai akibat seperti yang Anda dapat baca di dalam ayatnya 27 sampai 34, maka kepala penjara Filipi dan seluruh keluarganya diselamatkan. Dalam ayat 27 sampai 31 ditulis sebagai berikut. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kalau saja Paulus dan Silas tidak percaya bahwa hikmat Tuhan jauh lebih sempurna dari akal mereka, dapat diperkirakan mereka sudah melarikan diri dari dalam penjara. Kalau itu yang mereka lakukan, maka bukan saja kepala penjara Filipi sudah membunuh dirinya, juga ia dan seisi keluarganya tidak akan menjadi pengikut Kristus dan mengalami keselamatan oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, tetaplah berpegang kepada hikmat Tuhan. Ia tidak akan mengecewakan Anda. Malahan sebaliknya, di balik semua itu Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang besar bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai akhir kata, apapun yang kita alami, ingatlah bahwa hikmat Tuhan senantiasa yang terbaik, tidak terbatas dan tersempurna. Oleh sebab itu, percayakan hidup Anda dalam tangan Tuhan. Sehingga sama seperti Paulus dan Silas, kalaupun kita terjatuh di dalam masa yang sukar ini, kita tahu Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Kita tetap percaya bahwa hikmat Tuhan adalah yang terbaik. Itu sebabnya kita dapat berkata, jatuh namun tidak tergeletak. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, hamba sudah menyampaikan akan berita kebenaran-Mu. Kami berdoa Tuhan, agar jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing, yang saat ini sementara mengikuti ibadah secara online, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintahan di negeri ini. Baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga bersama seluruh jajarannya. Maupun kami berdoa untuk Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh jajarannya. Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya. Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan seluruh jajarannya. Tuhan memberkati akan pemerintahan ini. Tuhan memberkati akan usaha-usaha mereka untuk kemajuan, untuk kesejahteraan daripada rakyat ini Tuhan. Pun juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk TNI dan Polri yang menjaga keamanan dari negeri ini. Biarlah keamanan, biarlah damai sejahtera di negeri ini tetap terpancar ya Tuhan. Melalui hamba-hambamu, melalui TNI dan Polri ini Tuhan. Untuk menjaga akan kedaulatan NKRI ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Lebih khusus Tuhan, kami berdoa untuk Provinsi NTT. Tuhan memberkati akan provinsi ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati akan kota di mana kami tinggal Tuhan. Memberkati akan wali kota dan wakil wali kota Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan jemaat-Mu semua Tuhan.
yang ada di rumah masing-masing, kami juga berdoa untuk mereka. Kami tidak tahu Tuhan kesusahan apa yang mereka alami, tetapi kami percaya Tuhan akan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.